saya Ustazah Ami. Nah, teman-teman semua gimana nih puasanya hari ini? Lancar kan ya? Semoga lancar semua ya puasanya. Oke, nah hari ini Ustazah pengen nanya deh sama kalian. Pernah gak sih kalian tuh ngerasain kayak capek banget ya puasa hari ini, kayaknya aku lelah banget gitu. Terus pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak putus asa karena ada masalah di sekolah karena puasa, lemes gitu kan. Terus kalian juga jadi gak fokus nih belajarnya buat masukin materi ke dalam tubuh sendiri tuh kayak susah banget nangkep ilmunya. Sampai kalian tuh merasanya frustasi gitu, banyak tugas, banyak hafalan dan sebagainya. Terus setelah kalian mengaji, setelah kalian mendengarkan murotal, terus kalian tuh merasa lebih tenang, jauh lebih tenang hatinya. Dan Masya Allah banget, ternyata Al-Quran itu punya salah satu ketenangan sendiri untuk kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah teman-teman, Ustazah punya satu cerita nih. Cerita ini kisah nyata dari Ustazah sendiri. Nah, Ustazah tuh punya satu orang murid namanya Syifa. Nah, Syifa ini dia mengalami yang namanya speech delay. Nah, saat itu Ustazah tuh tidak tahu kalau dia mengalami yang namanya speech delay atau kekurangan intelektualnya. Nah, Syifa itu tampak seperti anak pada umumnya, bermain bersama, terus juga tampak tidak ada yang beda gitu, tidak seperti orang-orang yang kekurangan. Nah saat itu Ustazah akhirnya mikir, kenapa sih ya si Syifa ini kok anaknya pendiam sekali, diajak berbicara pun tidak menjawab, bahkan diajak bermain pun kadang juga hanya memperhatikan saja. Akhirnya Ustazah bertemu dengan kedua orang tuanya, bertanya ada apa dengan Syifa. Ternyata Syifa mengalami yang namanya speech delay, sehingga itu yang menyebabkan Syifa untuk susah berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah jadi itu setiap hari kayak Ustazah tuh merasa sedih banget, ya Allah ngeliat Syifa tuh kayak diem aja gitu ya, tidak berkomunikasi, bahkan untuk menangkap pelajaran aja tuh sulit banget untuk Syifa. Setiap hari tidak pernah memperhatikan pelajaran. Karena apa? Karena Syifa tidak mengerti apa yang kita sampaikan, bahkan tulisan pun Syifa masih belum bisa membacanya. Dan sampai di suatu ketika Ustazah mendampingi Syifa saat sedang mengaji surat Al-Insyirah. Dan saat itu juga Ustazah bergetar, entah kenapa rasanya tuh, ya Allah, setiap cobaan pasti ada jalannya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan di situ akhirnya Ustazah berusaha lagi, berusaha terus-menerus untuk memperjuangkan Syifa ini. Dengan cara apa? Ustazah akhirnya setelah pulang sekolah, Syifa Ustazah bantu untuk belajar kembali. Dan akhirnya alhamdulillah di suatu ketika saat ujian penilaian akhir semester, Ustazah mengoreksi soal, dan soal itu soalnya Syifa. Nilai matematika Syifa 100, Masya Allah banget. Dan itu benar-benar pencapaian Ustazah. Dan dengan pencapaian itu Ustazah akhirnya merasa, ya Allah ini jawabanmu. Dengan kita semakin berusaha, terus mencoba, bahkan berkali-kali mencoba, pasti ada jawabannya, pasti ada kemudahan. Karena sebelumnya Syifa diajak belajar tidak pernah mau, diajak berbicara tidak pernah mau. Dan akhirnya setelah sering diajak berbicara, sering diajarkan, bahkan sering kita pandu, dan Masya Allah akhirnya saat ini Syifa bisa berbicara. Syifa juga sudah mulai mengerti matematika, bahkan bisa menulis namanya sendiri, dan bisa dapat nilai 100 itu Masya Allah luar biasa. Nah teman-teman semua gimana? Ada nggak yang pernah ngalamin kejadian seperti ini? Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita meningkatkan diri kepada Allah, hati kita akan merasa jauh lebih tenang, dan bisa insya Allah bisa melalui segala macam ujian yang Allah berikan. Dan lebih tepatnya kita harus banyak-banyak bersyukur dan pantang menyerah. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi dari apa yang kita mampu. Oke, Sobat Haki, sekian dulu mungkin dari Ustazah. Sampai jumpa lagi di Ramadan tahun depan. Dan Sobat Haki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.